Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini, Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi super panas di kalangan pionir di platform X. Banyak postingan yang bermunculan, mulai dari analisis teknikal terbaru, inovasi yang mencengangkan, sampai prediksi besar soal masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue sampaikan ini adalah rangkuman dari komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak ya, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update penting berikutnya. Dan pastikan juga nonton video-video lain di channel ini yang dijamin bikin wawasan kalian makin luas. Pembahasan kali ini gue kasih judul, Mengapa harga pertukaran tidak bisa menentukan nilai Pi? Dan mengapa GCV justru bisa? Oke guys, langsung aja kita gas. 1. Paradigma baru dalam menentukan nilai aset digital. Di dunia kripto tradisional, nilai sebuah token ditentukan oleh harga pasar di bursa. Tapi model itu cuma cocok buat aset spekulatif, bukan untuk Pi Network. Pi bukan token influencer, bukan proyek berbasis hype, dan bukan kripto yang dilempar ke bursa sebelum punya utilitas. Pi ditambang oleh puluhan juta manusia nyata selama bertahun-tahun. Karena itu, cara menentukan nilainya harus berbeda dari kripto kebanyakan. 2. Mengapa bursa tidak mampu menentukan nilai Pi? Bursa mengutamakan spekulasi, bukan utilitas. Kalau Pi langsung diperdagangkan, bot dan pemain besar bakal menguasai pasar awal. Harga naik turun liar, komunitas panik, dan fondasi utilitas rusak. Bursa hanya melihat demand supply jangka pendek, bukan nilai kerja manusia, ekosistem utilitas, adopsi pedagang, atau kekuatan komunitas. Pi punya struktur ekonomi yang berbeda. Pi nggak punya ICO, nggak punya presale, nggak ada paus, dan nggak ada alokasi gede untuk pendiri. Bursa biasanya butuh pemain besar buat likuiditas, tapi model Pi justru berlawanan. Bursa lebih mementingkan likuiditas daripada keadilan. Mayoritas aset di bursa dipengaruhi hype, manipulasi grup, insider trading, dan sentimen pasar. Pi didesain untuk stabilitas jangka panjang, utilitas nyata, nilai berbasis komunitas, yang jelas nggak sejalan dengan dinamika bursa. 3. Ilusi harga pasar, harga tidak sama dengan nilai. Harga kripto sering dianggap sebagai nilai sebenarnya, padahal itu cuma hasil dari volatilitas, likuiditas sesaat, aksi jual beli cepat, dan manipulasi jangka pendek. Nilai Pi nggak bisa diringkas jadi candlestick. Pi butuh model nilai yang lahir dari kontribusi komunitas, dan itulah GCV. 4. Mengapa GCV bisa mengukur nilai Pi dengan baik? GCV, Global Consensus Value, menangkap hal-hal yang nggak bisa dilihat bursa. Nilai tenaga kerja manusia. Pi ditambang oleh manusia nyata, bukan modal spekulatif. Jadi komunitas berhak menentukan nilainya sendiri. Nilai utilitas nyata. Pi digunakan untuk beli barang, layanan, makanan, event, bahkan perdagangan lintas negara. GCV memberikan standar nilai yang sama dimanapun. Konsensus massal. Jika ribuan sampai jutaan orang sepakat pada nilai tertentu, terbentuklah ekonomi nyata, sama seperti mata uang fiat. Perlindungan dari manipulasi awal. Saat mainnet dibuka, harga di bursa pasti bergejolak. GCV jadi pegangan stabil bagi komunitas dan pedagang. 5 skenario buruk jika bursa menentukan nilai Pi. Kalau Pi langsung dilepas ke bursa tanpa GCV, harga akan volatil dalam hitungan menit. Bot dan trader peluang akan menguasai pasar awal. Adopsi melambat karena nilai nggak stabil. Komunitas terpecah akibat perbedaan harga. Pi berubah jadi kripto spekulatif, bukan aset utilitas global. GCV hadir untuk mencegah semua itu. 6. Bukti nyata bahwa GCV sudah berjalan. Ini bukan teori. Pedagang di berbagai negara menggunakan GCV. Transaksi P2P memakai standar GCV. Event Pi internasional juga pakai GCV. Komunitas di banyak wilayah membangun ekonomi lokal berbasis GCV. Bursa cuma menghasilkan grafik. Komunitas menghasilkan ekonomi. 7. Perbedaan filosofis,
pasar reaktif, komunitas konstruktif. Harga di bursa itu reaksi sesaat. GCV adalah pembangunan nilai jangka panjang. Pasar bermain di ruang spekulasi. Pi dibangun di ruang partisipasi. GCV adalah cara komunitas menerjemahkan kerja mereka menjadi nilai ekonomi. 8 kesimpulan, bursa tidak bisa mendefinisikan Pi, tetapi GCV bisa. Pertanyaannya bukan, apakah pasar mau menerima GCV, tetapi mengapa komunitas harus meninggalkan nilai yang mereka bangun sendiri? Bursa, jangka pendek. Komunitas, jangka panjang. Bursa, menebak. Komunitas, memutuskan. Dengan jutaan pionir di seluruh dunia, GCV menjadi standar nilai digital berbasis komunitas terbesar dalam sejarah. Perannya makin kritikal ketika mainnet dibuka sepenuhnya nanti. Penutup. Ingat ya guys, ini bukan saran investasi. Ini cuma rangkuman analisis komunitas di platform X. Prediksi bisa benar, bisa salah. Selalu pantau info resmi Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.